Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Masyada dari kelas 12 Fakultas 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Sebelum memulai materi selanjutnya, pasti kalian sudah tahu kan, hari kiamat itu rukun iman atau rukun Islam. Hari kiamat itu rukun iman ya, yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Apa sih arti dari hari kiamat? Hari kiamat menurut etimologi atau bahasa berarti kebinasaan atau kehancuran dunia. Sedangkan secara terminologi, hari kiamat berarti peristiwa di mana alam semesta berserta isinya hampir luluh lantak. Hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Yang pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat dengan skala kecil. Contohnya ada gempa bumi, ada tsunami, kemudian banjir. Dan yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro di mana kiamat sesungguhnya, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, tanda-tanda kiamat kubro yaitu munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, serta terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain masih banyak. Pada masa kiamat kubro ini, Al-Quran sudah tidak dianggap lagi menjadi pedoman hidup, melainkan menjadi bahan bacaan saja. Dan tidak hanya melainkan itu loh, banyak orang pada masa kini pun yang murtad dan kufur. Selanjutnya ada periode akhir. Ayo, ada berapa periode akhir? Ada 5 ya. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan, di mana setelah hancurnya alam semesta, kita semua dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, di mana tempat berkumpulnya para manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Nah, tempat berkumpulnya para manusia itu dinamakan Padang Mahsyar, di mana tempatnya itu sangat luas. Nah, yang ketiga itu ada Yaumul Hisab dan Mizan. Nah, kalau Yaumul Hisab itu di mana hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal-amal kita. Nah, saat amal itu diperhitungkan, semua anggota kita itu menjadi saksi, entah dari tangan kita dulu berbuat apa, lalu mulut kita berbicara apa, serta mata kita melihat apa di dunia saat waktu itu. Nah, setelah Yaumul Hisab, yaitu ada Yaumul Mizan, di mana setiap manusia ditimbang amalnya secara adil. Yang keempat, ada Asyirat. Asyirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya itu tergantung setiap amalan perbuatan manusia. Nah, yang kelima itu ada Yaumul Jasa, di mana suatu hari ketika setiap manusia menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, apa sih manfaat beriman kepada hari akhir? Yaitu satu, sikapnya lebih bertanggung jawab. Kemudian kedua, orang yang beriman kepada hari akhir lebih optimis, lebih luas pemikirannya, lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan serta meningkatkan ketakwaan seseorang. Persiapan apa sih yang harus kita terapkan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti? Yaitu yang pertama, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita harus senantiasa menggunakan akal sehat kita. Lalu yang ketiga, kita harus senantiasa menyiarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, kita harus berbuat kebajikan kepada setiap manusia dan hindari sifat dengki, karena sifat dengki itu adalah sifat iblis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.